Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Academy. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai LISREL, ya, menggunakan struktural equation modeling menggunakan aplikasi LISREL. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara mengolah data yang kita ambil berupa kuesioner, kemudian kita olah data tersebut menggunakan sistem aplikasi LISREL. Nah, struktural equation modeling membantu bagi para peneliti, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya jika variabel yang diteliti itu variabel yang cukup banyak dengan banyak pula indikator yang ada di dalamnya. Ya. Nah, di sini di hadapan di layar kaca Bapak Ibu sudah ada data berupa kuesioner yang sudah diolah menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Saya menggunakan 6 variabel di sini. Ini adalah contoh data yang Bapak Ibu bisa pelajari dan disesuaikan dan dikondisikan variabel yang diteliti oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi kita hari ini sama-sama belajar untuk mengolah data tersebut. Nah, kemudian variabel X1 sampai X5 saya kasih kode X1 sampai dengan X45 ya. Jadi X1 sampai X8 menerangkan variabel X1, kemudian X9 sampai X20 menerangkan variabel X2, X21 sampai X30 menerangkan variabel X3 dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Oke, dari Excel ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita copy paste ke dalam SPSS, sistem SPSS, karena nanti di aplikasi LISREL itu akan mengimport data dari data SPSS. So, dari Excel, data yang kita sudah olah ini kemudian kita masukkan ke SPSS. Caranya cukup mudah, tinggal di copy paste saja. Jadi ini data yang ada di Excel, Bapak Ibu tinggal di Ctrl C atau di klik kanan copy. Ya, copy. Kemudian dibuka sistem SPSS-nya. Ya, dibuka sistem SPSS-nya, langsung di paste saja. Oke, langsung di paste. Oke, setelah sudah Bapak Ibu Ctrl C dan di sini paste di sistem SPSS Bapak Ibu, bila belum dinamakan, kemudian kita beri nama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa ke variabel view. Nah, di name ini Bapak Ibu diisi ya, disesuaikan nama Excel yang tadi. X1 sampai tadi saya sebutkan sampai X45, kemudian Y1 sampai Y25. Kemudian di desimalnya kita ganti, kita ubah saja 0 semua agar lebih memudahkan ya, tidak ada desimalnya. Kemudian setelah sudah, kita balik lagi ke data view. Nah, data ini, berarti ini ibaratnya ini ciplakan dari Excel, kemudian kita save. Bapak Ibu tinggal save as saja. Kemudian ketik nama, kemudian habis itu save. Ya. Diingat-ingat lagi Bapak Ibu save-nya di mana? Desktop boleh, dokumen boleh, di D boleh. Kemudian di save karena ini data ini akan ditarik oleh LISREL. Oke, setelah itu langsung diklik save. Ini saya sudah save sebelumnya. Oke, setelah ini sudah di save, kemudian kita buka aplikasi LISREL-nya. Dan ini kita akan sama-sama running. Oke, setelah buka aplikasi dari LISREL tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengimport data dari SPSS yang sudah tadi kita save, kemudian kita panggil ke dalam aplikasi LISREL tersebut, import data. Kemudian Bapak Ibu tinggal panggil datanya. Nah, sebelumnya di sini ada files of type. Nah, Bapak Ibu tinggal panggil data SAV ya, SPSS data file .sav. Ini kuncinya. Ya, kemudian dipanggil lah data yang tadi ya sudah disimpan di SPSS. Ini saya panggil data yang tadi, kemudian kita ketik open. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal bebas isi saja. Saya panggil gabungan 1, kemudian saya save. Yes. Nah, ini adalah data yang tadi dari hasil yang SPSS yang sudah kita import ke dalam LISREL. Nah, setelah masuk di data LISREL ini, langkah selanjutnya adalah kita mengubah data yang tadi ada di SPSS diperlakukan sebagai data continuous ya. Jadi caranya adalah kita klik di bagian atas ini ada data,
Kemudian kita pilih define variables. Nah, kita pilih define variables. Define variables. Kemudian di sini kita blok saja Bapak Ibu sampai di bawah. Oke. Shift kursornya ke bawahin. Kemudian kita pilih variable type. Nah, kita pilih continuous. Jadi data original yang diperlakukan sebagai data continuous. Kemudian kita klik apply to all. Kemudian OK. Setelah itu kita OK. Oke, setelah data kita menjadi data continuous, langkah selanjutnya adalah kita pilih output option. Nah, kita kan akan memberikan output. Kita mengolah data ini, ya. Caranya adalah di bagian atas kita pilih statistik, kemudian kita klik output option supaya hasil olahan data kita ini memberikan output, memberikan arti yang akan kita analisa lebih lanjut. Kita klik output option. Nah, setelah output option, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk membuat metrik kovarian, kemudian kita save to file. Ini kita klik save to file, ya, untuk membuat metrik ini. Nah, kuncinya adalah ketika save to file, karena tujuan kita adalah untuk memberikan output, nanti akan keluar gambarnya, dan kita harus memanggil data ini, data yang sudah kita save. Saya sarankan adalah data yang gampang dipanggil. Bapak Ibu bisa di dokumen, bisa di desktop, bisa di D. Nah, nanti kita akan memasukkan rumus yang akan kita olah. Misalkan X terhadap Y, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ataupun nanti ada Z pun nggak jadi masalah. Ya, ada interveningnya pun nggak jadi masalah. Jadi kuncinya adalah yang ini, data ini kita harus panggil. Bapak Ibu bebas disimpannya di mana, harus jadi satu kesatuan karena nanti akan dipanggil oleh rumus. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ya, misalkan saya sudah membuat rumusnya. Nah, di sini rumusnya. Nah, file saya save di D, ya, langsung di data D, kemudian saya panggil namanya gabungan1.conv. Jadi ingat ini namanya atau di belakangnya titik COV ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ganti gabungan 1 atau Bapak Ibu list-rel terus pokoknya di akhirnya itu adalah titik COV, titik COV ya, .conv. Ya. Setelah itu, ini nama ini nggak jadi masalah. Bapak Ibu bebas diganti sesuai keinginan Bapak Ibu ya, .conv. Ini harus sama dengan rumus nanti yang akan kita jalankan. Kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah sebelum hasilnya ini lebih menjelaskan, lebih mendeskripsikan. Sentasenya ini analisis deskriptifnya, lebih ke analisis deskriptifnya. Oke, selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita akan membuat rumus. Kita mengentry program list-rel. Caranya adalah kita file, kita klik new, kemudian syntax only. Ya, syntax only. Oke, di lembaran kosong ini kita masukkan rumus. Ya, rumus. Nah, misalkan di sini, ini adalah pengaruh. Bebas Bapak Ibu, sesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu. Misalkan saya pengaruh OJ, CMC, WS, WM terhadap EP. Kemudian di Bapak Ibu tinggal enter. Kemudian di kalimat yang kedua adalah ketikkan observe variable. Ya, di baris yang kedua. Kemudian di baris yang ketiga, nah ini adalah Bapak Ibu disesuaikan. Misalkan X1 Bapak Ibu indikatornya dari berapa ke berapa. Nah, saya tadi kalau kita lihat di sini X1 sampai X8 ini kan variabel X1 ya, OJ ya. Kemudian ini X9 sampai dengan X20 adalah variabel X2, CM. Nah, ini yang kita jelaskan di rumus. X1 sampai X8 ini OJ, spasi, ini spasi. X9 sampai X20 adalah CM, spasi, X21 sampai ini strip X30, spasi, X31 strip X45, terus sampai Y25 ini menjelaskan EP. Oke, jadi jangan sampai salah ini Bapak Ibu setiap rumusnya. Kemudian kita enter,
Lalu Bapak Ibu tinggal ketik covariance, spasi matrix, spasi from file. Nah, ini adalah yang tadi sama. Jadi yang ini harus sama yang tadi. Ya, yang kita save untuk menarik data tersebut. D ini gabungan titik conv. Yang paling penting yang tadi sudah saya sebutkan titik conv ini. Kemudian baris selanjutnya latent variables. Nah, ini variables Bapak Ibu bebas. Saya beri nama OJCM, ini adalah sebutan saja, lebih kepada singkatan. Jadi Bapak Ibu mau motivation atau performance atau nanti brand image gak jadi masalah. Setelah itu spasi-spasi. Kemudian kita enter. Nah, sampel spasi size ini 200. Nah, ini disesuaikan berapa populasinya, berapa sampel Bapak Ibu. Ya, saya mengambil sampel 200. Kemudian baris selanjutnya enter relationships. Kemudian enter. Nah, ini yang kita jalankan. Yang tadi X1 ini kita terangkan, X1 sampai X8 ini sama dengan apa. Terus sudah Y14 sampai Y25 sama dengan EP. Nah, selanjutnya adalah ini yang path diagramnya, ya, jalurnya. WM, berarti yang ini WM, ya kan, WM sama dengan CM dan C. Maksudnya adalah WM di sini ini adalah variabel dependent, dipengaruhi oleh CM dan C. Ya, CM dan C. Berarti ini adalah variabel intervening nih, yang di tengah-tengah ya. Kemudian EP, EP ini adalah variabel Y ya, Y14 sampai Y25. Ini OJ, CM, berarti variabel EP, variabel dependent dipengaruhi oleh OJ, CM, C, WS, dan WM juga termasuk. Nah, berarti WM dipengaruhi CM dan C, dan EP juga dipengaruhi oleh WM ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan, misalkan ini yang di sini adalah di bagian kiri ini adalah variabel dependent, dipengaruhi oleh variabel independent. CM spasi C, jadi disesuaikan spasi ya, dipisahkan oleh spasi. Nah, diterangkan oleh ini, yang di bawah ini, yang di atas ini ya. Kemudian selanjutnya, setelah sudah, kemudian enter, options, titik 2, SC, spasi SS, spasi EF, spasi RS. Ya, ini menunjukkan output di scale, di mana SS itu adalah output unstandardized, SC yaitu output standardized, EF adalah effect decomposition, pengaruh langsung, tidak langsung, dan total, nanti akan keluar. Kemudian RS adalah output residual lengkap. Kemudian kita enter, kemudian path diagram, kemudian kita enter lagi end of program. Oke. Setelah ini semua, ini kita copy saja, kita pindahkan ke sintaks yang tadi. Kita Ctrl V. Ya. Kemudian setelah ini rumusnya sudah selesai, kemudian kita akan kita pilih name-nya, kemudian kita save. Bebas file name-nya, bebas, nggak jadi masalah, terserah Bapak Ibu. Kemudian save. Oke, ini adalah hasil output-nya Bapak Ibu. Ya, ini adalah hasil output-nya. Ini adalah hasil output-nya. Kemudian output yang keluar, ini yang indikator yang tadi, ini variabel independent, ya. Kemudian ini jadi intervening, WM. Kemudian ini adalah variabel Y-nya ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menganalisis? Nah, di sini, di bagian atas ini ada pilihannya t-values. T-values. Nah, jika kalau kita menggunakan uji hipotesis, berarti kan variabel OJ ini misalkan berpengaruh terhadap EP jika nilai t-value ini bisa digerakkan di atas 1,96. Nah, kalau kita lihat di sini berarti nilai t-value setiap variabel, setiap hubungan, setiap pengaruh ini lebih dari 1,96, berarti ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Kemudian kita lihat lagi standardized solution. Nah, berapa besar pengaruhnya kita bisa lihat di sini dari standardized solution. 0,22, kita lihat di sini ya 0,24. Ini kita bisa besarkan juga. Oke ya. Kita klik di sebelah sini, ini kita bisa besarkan. Oke.
Standardized solution untuk menentukan besarnya pengaruh. Kalau tadi t-value untuk menentukan pengaruh. Apakah berpengaruh atau tidak. Berpengaruhnya positif atau tidak dilihat dari standardized solution. Berapa besarnya pengaruh ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini besarnya pengaruh 0,2424%. Pengaruhnya berarti positif. Kalau negatif nanti ada lambangnya negatif. Oke, lanjut. Nah, jika kita ingin menentukan validitas setiap indikator, nah di list kali ini memungkinkan. Nah, validitas setiap indikator ditentukan oleh t-values ya. Jadi, setiap indikator ini, kita lihat t-values-nya. Kalau yang ini adalah menguji pengaruh antar variabel ya, independen ke dependen. Kemudian, jika kita lihat menginginkan apakah indikator setiap variabel yang membentuk variabel OJ, membentuk CM, WM, dan seterusnya ini valid ataukah tidak. Caranya adalah kita t-values, kemudian kita ukur nih, t-values-nya lebih dari 1,96 ataukah tidak. Jadi ada dua syarat, t-values 1,96, kita lihat lagi standardized solution-nya. Ya, standardized solution-nya itu dari beberapa pakar, ada yang mengatakan di atas 0,7, ada yang di atas 0,6, jadi disesuaikan dengan teori yang kita pakai. Kita lihat di sini t-values untuk menentukan besarnya pengaruh, untuk menentukan validitasnya juga, kemudian standardized solution untuk menentukan besarnya pengaruh dan apakah pengaruh tersebut positif atau tidak. Nah, ini adalah uji hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan melihat outputnya. Output option-nya itu secara deskriptifnya itu ada dijelaskan oleh Lisa. Ini tinggal kita minimize. Ya, nah, maka akan keluar outputnya. Ini ada di sini ya Bapak Ibu, nggak dibesarkan nanti. Di outputnya ini kita maximize. Nah, ini adalah output dari Lisrel. Mana yang kita kopas? Nah, yang akan kita analisis. Hal yang pertama yang kita analisis adalah goodness of fit. Apakah model yang kita bentuk ini adalah model yang baik? Ya, model yang kita bentuk ini model yang baik, model yang fit. Nah, dari goodness of fit ini akan kita uji. Nah, di dalam goodness of fit itu dibagi 3, ada absolute, incremental, dan parsimony. Ini yang akan kita uji, goodness of fit tersebut. Oke, selanjutnya dari goodness of fit, ya, ini macam-macam, ada chi-square, kemudian RMSEA, HFVI, AIC, NFI, PNFI, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang akan kita lihat. Nah, di sini adanya di listnya juga dijelaskan total direct effect dan indirect effect. Ya, Bapak Ibu. Nah, pengaruh OJ, standardized total effect of KSI on eta. Nah, kemudian ada lagi indirect effect-nya itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, indirect effect jika CM, kita lihat di sini CM ke EP melalui WM itu 0,05. C ke WM melalui C ke EP melalui WM itu 0,06. Ya. Ini adalah indirect effect. Kemudian total efeknya kita lihat di sini. CM ke WM 0,24, C ke WM 0,25. Nah, OJ ke EP 0,22, CM ke EP 0,21. Ya. Totalnya, ini total effect, baik itu indirect maupun direct. Kemudian C ke EP 0,26. WS ke EP 0,20. Ini adalah total effect of KSI on eta. Kemudian ada juga yang indirect effect of KSI on eta. Jadi di LISRA juga kita memungkinkan untuk melihat pengaruh langsung dan berapa total pengaruh langsung, kemudian berapa total pengaruh tidak langsung, Bapak Ibu.
Oke, dan ini kelihatannya dari sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga informasi mengenai tutorial menggunakan disk kali ini dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.